Nah, kamera ada error lu. Kameranya error. Iya, kayak aplikasi kamera pun nggak bisa. Lah kenapa? Loh. Wah, ini guys. Terus piye? Habis kameranya. Lah, rusak ngono kameranya. Kayak kamera pun nggak bisa. Maksudnya? Iki? Aplikasi kamera aja nggak bisa. Tapi kan Tapi wingi ide sempet iso kan wingi kayak. sebelum Zoom. Iya, di tengah-tengah coba kamu bilang kamu refresh, terus kan tak refresh kan. Terus kan bisa kan. Terus habis itu nggak bisa lagi. Ya wis lah, gak usah take kamera, gak apa-apa, aku kelas toh. Nanti nanti kita perbaiki. Wis. Check to make sure it's connected and installed properly. That isn't being blocked by antivirus, and that your camera drivers are up to date. Hah? Camera drivers are up to date. Piye iki ta? Ya, Iki ta? enggak, Hah? bukan itu. Sing ndi lho? Hmm. Ini kamu kelas toh? Iya, aku kelas 2 aja ya. Oke deh. Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Eh, maaf saya nggak bisa pakai ini ya, apa nggak bisa open kamera soalnya lagi error nggak tahu ini. Tak coba-coba terus nggak bisa. Udah di iniin mastiin juga nggak bisa. Oke, kalian udah bisa melihat ini apa namanya classroom masing-masing. Nanti jam 12 akan saya buka untuk responsi persiapan evaluasi tengah semester. Jadi evaluasi tengah semester itu akan saya adakan di hari Jumat. Bahannya apa? Bahannya yang sudah pernah saya berikan. Jadi yang saya berikan itu hanya porsinya sepertiga. Memang 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 jatah geologi itu hanya sepertiga. Sepertiga dari misalnya keseluruhan ya, MK keseluruhan. Dan yang kemarin saya berikan tentang responsi bagaimana sistem track di log, terus dasar-dasar log dan equation-nya itu kan sudah ada di praktikum ya, sudah dengan Mbak Marsha, sehingga saya lebih ke ini apa namanya yang analisis kemarin. Jadi beberapa tugas yang sudah saya berikan itu uh, sudah masuk ke dalam porsi bagaimana menganalisis log dari segi geologinya. Karena kalau dari equation-nya itu kan nanti misalnya menghitung porositas, permeabilitas, dan saturasi itu sudah kalian lakukan dalam praktikum. Di mana saat ini analisis data Wheelock sudah tidak lagi 4 SKS sehingga saya rasa proporsi ataupun RPL-nya juga harus diturunkan. Bukan lagi krusial untuk bisa lolos di 4 SKS. Karena kalau 4 SKS itu wah, kalian harus mengerjakan project, kalian harus apa namanya ya seperti kuliah lapangan terpadu itu kan 4 SKS. Kalau ini kan kembali ke marwahnya ya MK, jadi 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Nah, yang pertama mohon maaf karena kesibukan yang saya hadapi ya, saya ingin bertanya apakah ada tugas responsi yang belum saya berikan link pengumpulannya? Saya suka lupa soalnya. Halo? Ada perwakilan yang bisa menjawab mungkin? Apakah sudah semua? Saya coba cek di classroom dulu ya. Oke, tercatat kita week di practice qualitative analysis sudah, oke. Terus simply analysis sudah. Nah, yang satu itu saya ingat yang apa namanya? Ada soal log
terus habis itu kalian menganalisis modelingnya itu ada sebuah struktur, misalnya di situ ada patahan, misalnya ada 8 log. Terus itu sudah belum? Saya ingat kan sudah memberikan ke kalian. Sudah, Bu. Halo? Nah, itu udah ada collectingnya belum sih? Sudah dikumpulkan, Bu. Itu di Classroom juga. Iya, Bu, di Classroom. Oke, saya lihat dulu ya, sebentar saya lihat dulu. Karena dari itu saya mengambil nilai untuk kuis ya, mengambil nilai untuk kuis. Saya coba buka dulu sebentar. Oh iya, sudah oke. Ini sudah ya. Nah, ternyata ada di week week 3 ini. Week 4 apa week 3 ini? Nah, selanjutnya yang sistem track itu saya kumpulkan di week berapa ya? Ini week 4 ternyata. Ini week 4 yang tugas terakhir. Kalau yang sistem track itu saya kumpulkan di week berapa ya? Halo? Week 2 ya? Coba saya cek dulu ya. Saya coba dulu. Cek. Sebentar ya. Kualitatif praktis. Oh iya benar sudah di kualitatif praktis ini sekalian apa namanya sekalian kualitatif untuk analisis litologi, sekalian untuk analisis sistem track ya, dan juga visual ya, visual dan oke sudah berarti sudah ini. Dan lingkungan pengendapan ya oke ini sudah. Jadi ada 2 yang akan saya masukkan ke dalam nilai kuis ya untuk sebelum ETS ini. Dan ini coba kalian bisa lihat, saya buka dulu. Untuk bahan tentang logging tool, jika diperlukan saya ada, termasuk ke quick look evaluation. Tapi quick look evaluation ini karena equation, jadi sudah ada di praktikum sudah pasti. Saya sudah bertanya kepada Marsha kemarin, dia sudah memberikan beberapa tentang equation sehingga untuk agar lebih apa ya, agar lebih inilah maksudnya pas waktunya tidak double-double itu saya sudah memberikan analisis tentang sistem track dan tugasnya, dan yang lalu applied tentang log juga sudah saya berikan sehingga week ini kita sudah siap untuk melaksanakan evaluasi tengah semester. Nah, saya akan membantu untuk meresumkan dengan sebuah responsi untuk persiapan ETS. Coba kalian bisa lihat sebentar, saya bukain dulu. Nah, ini ada gambarnya resistivity, NPHI dan RH Robi. Ini sudah ini ya logging tool sudah lengkap di sini yang triple combo sudah. Nah, kalian lihat di sini gambar ini tugas individu ya. Sekali lagi ini adalah tugas individu. Jadi yang tugas-tugas sebelumnya itu memang
saya biarkan kalian untuk diskusi karena biar ini ya, apa namanya, satu sama lain ya sama-sama paham saya harapkan. Dan kalau yang ini persiapan ETS ini adalah tugas individu, coba kalian lihat gambar yang pertama itu adalah untuk soal nomor 1 sampai 4. Ini sangat mudah. Sangat mudah, ini sudah saya berikan juga sebelumnya. Kalian tentukan GR max, GR min, ini ya, facial di depth tertentu sudah. Terus ini apa? Ini mah gampang banget, ini nggak usah pakai merem aja juga bisa. Nah, yang kalian harus extend itu adalah ini. Coba menghitung facial dari log SP ini. Nah, pada kolom nomor 6 jelaskan daerah yang berarsir kuning. Nah, ini sudah dijelaskan juga di logging tool untuk NPHI dan Robi. Tapi kalau di sini itu kan dia dari spesifik gamare, ini satuannya GAPI ya di sini yang hijau. Dan juga ini log SP. Jadi ini fluid tapi kalian bisa menjelaskannya dari gabungan antara log gamaren dan juga log SP. Jadi bukan hanya misalnya kalau untuk menganalisis fluida itu dari NPI dan Robi enggak. Nah, ini kalian bisa apa itu daerah yang berarsir kuning. Nah, gambar nomor 2 ini untuk soal nomor 5 ini bagaimana perbedaan cara mencari facial di log gamare, SP, dan resistivity. Ini log gamarenya, ini log SP-nya, dan ini resistivity-nya. Ini tadi bagian dari log yang sini. Ini masih bagian dari field yang sama, lognya. Nah, kalau yang ini udah field yang berbeda, ini resistivity. Soal nomor 6 ini resistivity, jadi zona invasi, terus flash zone, zona uninvasi di resistivity, dan prediksi litologi dan fluida. Ini gampang banget ya. ILD, ILS itu loh. Di resistivity kan kalian masih sudah. Nah, ini kualitatif lagi. Ini kualitatif lagi. Jadi tidak dalam bentuk log, tapi dia kayak semacam log buatan gitu ya. Kalau ini kan bukan, maksudnya ini log yang bukan log, maksudnya apa ya? Bukan wujud aslinya log di sebuah sumur, tapi ini kalian bisa melakukan analisis juga. Jadi ini gambarnya, kalian bisa menganalisis litologinya di sini, ya, kualitatif, ya. Dan kuantitatifnya adalah menghitung porositas untuk zona-zona yang diarsir kuning aja. Jadi untuk yang sebelah depth 10.300 ini ya, 10.300 ini di zona-zona yang kuning itu tolong hitung porositasnya. Nah, sehingga persiapan ETS kalian itu sudah bisa saya katakan, maksudnya kalau nanti ini tugas ini sudah dikumpulkan, ini tugas ini dikumpulkan hari ini juga. Jadi hari ini tapi jam 23, jadi masih banyak waktu kalian. Kalau Bu ada kuliah siang, ya udah kuliah dulu. Karena ini juga sangat mudah, tapi ini tugasnya individu ya. Dan tolong lihat ininya, apa tata caranya di Classroom sudah saya berikan tata caranya. Nah, untuk soal ETS-nya di hari Jumat itu ada 2. Hanya 2. Tapi kalian tahu sendiri. Tapi soalnya itu adalah ya project, pasti bukan teori, pasti project ya. Maksudnya analisis gitu loh, bukan teoritis gitu. Praktikal. Nah, untuk satu lagi, nanti mungkin saya akan barengan di akhir-akhir sama Pak Eki itu duty responsibility setelah petrofisik training. Kan ada petrofisik training ya kalian ya. Nah, kalau sekarang saya introduction-nya di geologi itu saya katakan itu sudah selesai ya. Kalian juga sudah belajar tentang sistem track dan juga analisis lingkungan pengendapan melalui gamare, itu bagian geologinya sebenarnya di situ. Korelasi itu sekarang saya tidak ada RPL korelasi karena
karena begini. Yang pertama, kita sudah turun menjadi 3 SKS dan korelasi itu sebetulnya kalau kalian sudah bisa menganalisis sistem track, kalian pasti sudah bisa untuk korelasi. Sekarang itu korelasi sudah tidak boleh lagi ini ya, sudah tidak boleh lagi korelasi lito korelasi, tapi sudah harus krono korelasi. Jadi kalau misalnya lito korelasi itu sudah tidak dipakai lagi di beberapa pekerjaan. Bentar. Saya share screen lagi nih ya. Ini enggak. Nah, jadi mungkin bisa dipahami ya untuk persiapannya. Ini akan saya buka jam 12. Di Classroom juga sudah saya open. Silahkan kalau misalnya setelah ini kalian tidak ada kuliah bisa mengerjakan. Tapi ini betul-betul sangat mudah sekali ya. Mungkin sambil merem aja juga bisa ngerjain. Ini yang di luar analisis sistem track yang saya beri kemarin. Jadi kayak ini tuh teknikalnya banget. Tapi kalau applied-nya kemarin kan sudah ya. Applied-nya kan kalian sudah belajar. Dan saya butuh melihat dulu jawaban dari yang terakhir. Tapi yang jelas kemarin itu sebentar. Saya lihat dulu jawaban-jawaban kalian yang soal yang kemarin. Sorry. Nah, ini ilustrasi antara well geo 1 2 3 di beberapa formasi itu ada ya, ini geo 1 2 3. Oke, benar. Minus itu menandakan dia subsurface sudah subsurface sehingga dari minus 2000, 4000, 6000 itu ya pasti lebih dalam lagi. Formasi 1. Oke. Kemungkinan elemen petroleum sistemnya ini sudah sudah aja sosroknya berupa apa reservoir ya. Beberapa jawaban sudah merepresentasikan, walau saya belum melihat semuanya. Nah, tapi ya hati-hati nanti mungkin soalnya ada yang mirip-mirip seperti ini. Ini kan sudah masuk ke dalam korelasi juga ya. Ini contoh untuk kelompok berapa ya ini? Kelompok 8. Oke. Nah, model-model soalnya juga mungkin hampir-hampir seperti itu. Jadi pahami, tapi ingat bahwa ETS itu kan individu. Kalau yang kalian lakukan ini kemarin, ini kan kelompok ya. Jadi ya masing-masing person kalau belum pada paham bisa nanya ke temannya gitu untuk persiapan ETS besok. Oke. Satu lagi mumpung ingat ya, yang saya udah katakan dengan si Marsha kemarin itu adalah tentang rock typing yang belum bisa saya berikan karena apa? Karena keterbatasan waktu. Nah, mungkin nanti saya akan diskusi dengan Marsha untuk memberikan gambaran sekilas tentang rock typing. Kalau apa bedanya rock typing dengan korelasi? Apa krusialnya atau apa pentingnya dilakukan rock typing? Itu karena apa? Karena sekarang itu sedang marak melakukan rock typing di beberapa kegiatan-kegiatan eksplorasi perminyakan. Jadi rock typing itu ada banyak macamnya. Jadi misalnya rock typing untuk silisi-klastik dengan rock typing untuk karbonat itu juga berbeda. Terus metode-metode rock typing, sasaran rock typing itu juga berbeda. Ada yang sasarannya porositas, ada yang sasarannya permeabilitas, ada yang sasarannya misalnya keduanya, ada yang sasarannya lebih ke properti fisik yang lain. Nah, itu penting karena mungkin satu saja kalian benar-benar menguasai tipe rock typing itu
bisa memudahkan kalian untuk misalnya nanti mau KP atau TA di bidang tersebut gitu. Nanti saya akan ini kan ke Marsha, saya titip ke Marsha untuk memberikan sekilas tentang rock typing tersebut ya. Oke, ini segera dibuka. Mungkin kalian persiapan saja untuk mengerjakan. Saya rasa jangan lupa ya, besok hari Jumat saya belum tahu jamnya jam berapa karena belum diberikan departemen. Yang harus kalian bawa ya, yang harus kalian bawa itu yang pertama adalah laptop. Ada yang ini enggak sih? Kan semua pasti punya laptop kan, mahasiswa? Kalian bawa laptop dengan Often we colokannya. can run a Nanti saya akan combination of minta ke pengajaran untuk menyediakan apa namanya kabel-kabel oloran untuk kalian bisa mengisi daya. Nah, tapi yang harus kalian bawa adalah laptop ya. Ya selanjutnya ETS-nya 2 soal, ETS-nya 2 soal dijaga oleh departemen ya, terpadu. Jadi bisa saja saya ya udah pokoknya kalian ETS gini-gini, oh enggak. Jadi kalian ETS-nya itu terpadu, dijaga oleh departemen, tetapi soalnya ya kalian bisa searching apapun, maksudnya bukan open book juga ya, karena ini kan by project ya, ibaratnya by mengerjakan tugas gitu loh. Nah, kayak maksudnya mengerjakan project gitu, bukan teoritis, tapi dia lebih ke praktek gitu. Nah, sehingga boleh membuka apapun, mau buka sumber-sumber manapun gitu ya. Nah, jamnya nanti akan saya berikan, maksudnya saya infokan, saya akan ini ke departemen dulu. Nah, saya rasa itu saya mau buka presensi dulu ya sebentar. Saya agak-agak susah nih, Bro. Semoga ETS-nya berjalan dengan lancar dan juga ini ya apa namanya bisa mengerjakan semuanya tanpa halangan karena apa namanya kadang kan ada terkendala laptopnya itu, tapi ya mudah-mudahan enggak lah. Nanti saya akan hadir juga di apa namanya di ETS besok hari Jumat itu. Ya. Oke, kelas A absensinya ya. Sebentar. Kelas A 603-816. Bentar, 603-816.
661 Bentar ya, saya tuliskan. Saya sudah menuliskan di kolom chat, silahkan untuk mulai absen. Saya coba untuk bukain sedikit. Bentar ya. Oke. Ya. Nah, ini adalah kalau kemarin itu kan dari Gamare terus ke analisis kualitatif ya. Analisis kualitatif terus menghitung visual, terus memprediksi depositional environment, terus kalian menganalisis tentang sistem tracknya, MFS-nya di mana saja, ya kan? Satu lagi yang bisa kalian lakukan adalah memprediksi paleobatimetrinya dan juga sea level change-nya. Jadi paleobatimetri dan sea level itu kan punya deep relationship ya. Karena apa? Karena begini, sedimen itu tumbuh itu kan karena ada ruang akomodasi, ya kan? Nah, itu kita bisa memprediksi, oh karena ada ruang akomodasi, dia bisa bisa gelontor di situ, sehingga kita bisa memprediksi eustasinya atau sea levelnya. Dan kita bisa memprediksi paleobatimetrinya. Pun apabila misalnya dia sea levelnya drop sehingga tidak ada sedimentasi apapun, yang ada misalnya erosional, itu kan juga bisa diprediksi. Dari log itu kan juga bisa juga. Nah, sehingga dari yang log kemarin itu ya, dari yang log kemarin itu kalian bisa mengupgrade untuk menambahkan paleobatimetri dan sea level. Nah, kalian bisa belajar secara cari-cari di Google dulu ya, bagaimana untuk memposkan paleobatimetri dan sea level di setiap log-log Gamare. Tapi kalian harus tahu dulu sebelum kalian menambahkan paleobatimetri dan sea levelnya, kalian harus tahu depositional environment-nya dulu di mana. Jadi misalnya ini masih di inner paralik ke middle neritic, nah berarti paleobatimetrinya mesti naik. Baru nanti dia dia nggak ada data barren lagi. Dia ke inner neritic, berarti dia mesti ini kan paleobatimetrinya berkurang di sini. Nanti dia di middle neritic lagi dia naik. Nah, kalian juga bisa memprediksi sea levelnya. Tapi dengan catatan kalian harus tahu depositional environment-nya dulu. Nah, itu diskusi tentang paleobatimetri dan sea level untuk relative sea level change. Kalau ini contohnya adalah di deltaic. Kemarin itu kan juga di deltaic juga kalau nggak salah. Karena dia sensile ratio kan. Dia sensile ratio begitu. Ini kan juga sensile ratio. Ada lapisan tipis batu bara saja. Ini menandakan kalau dia mungkin udah masuk ke neritic gitu. Nah, hati-hati, mungkin saja saya juga akan menambahkan soal ini. Jadi untuk ada log Gamare, silakan hitung GR min, GR max, visual di depth tertentu. Silakan menghitung MFS, bukan menghitung, kalian silakan prediksi MFS-nya ada di mana ya. Terus depositional environment-nya itu apa? Lalu satu lagi, misalnya paleobatimetri dan sea level-nya bagaimana. Ini betul-betul sangat terkait banget dengan sedimentologi dan stratigrafi memang. Ya, memang seperti itu. Karena analisis data Wheelock itu kan sebenarnya hanya ada di subsurface. Tapi kalau surface-nya itu kan outcrop biasa. Ya sama. Di outcrop kita bisa memprediksi lingkungan pengendapan. Ya, apalagi subsurface yang datanya lengkap dan tidak terganggu. Maksudnya tidak, biasanya kalau subsurface kan bisa saja dia tidak terganggu struktur atau apa gitu. Nah, itu malah saja bisa. Nah, jadi satu lagi selain yang diresponsi, coba pelajari paleobatimetri dan sea level ini. Nah,
Saya rasa itu kalau untuk perbedaan limestone dan juga bentar. Sebentar ya. Saya bukain dulu satu, sebentar. Ini sebenarnya banyak sekali ya. Seharusnya kalau analisis data Wheelock itu dibagi menjadi 2 bagian gitu. Misalnya introduction for petrophysics misalnya, petrophysics gitu. Ini adalah saya anggap sebagai analisis data Wheelock 1. Tapi advance petrophysics itu juga sangat penting atau perlu juga sehingga itu saya anggap sebagai analisis data Wheelock 2. Tapi ini kita hanya diberikan 3 SKS sehingga jalan keluarnya adalah kita adakan petrophysics training, kita split antara materi yang di praktikum dan juga teori, dan teori sendiri juga dibedakan antara yang domain geologi dan juga geofisis sehingga ya selamatlah maksudnya kalian. Saya bukain sebentar ya. Machine evaluation. Sebenarnya composite. Oke. Sini. Sekilas saja, tapi ini nggak masuk dalam maksudnya nggak masuk dalam materi saya juga, tapi next kalian bisa apply it sendiri, belajar atau ini sendiri ya, yang ini. Jadi ini adalah di limestone. Ini misalnya kita punya gamare, ya kan? Kita punya gamare. Limestone itu reservoirnya bisa limestone, dolomit, dan anhidrit. Nah, bagaimana kita membedakan antara limestone, dolomit, anhidrit? Nah, misalnya zona-zona anhidrit itu kalian nanti bisa melihat, kalau ini kan gamarenya, kalau sudah dapat composite log, kalian harus melihat dari resistivity dan juga neutron density-nya. Nah, dia biasanya tinggi di sini. Ada apa? Ada tabel. Kalau ini ada tabel opsional karena ini data perusahaan sehingga bagus ya, dia ada zoning-zoning untuk anhidrit dan reservoir yang lain. Misalnya ini ya. Ini zona limestone, ini zona anhidrit, sorry, ini limestone dan ini dolomit. Sebenarnya kalau saya masih punya waktu, saya akan mengupas ketiga ini. Apa bedanya melakukan zonasi di anhidrit, dolomit dan juga limestone murni, dan perhitungannya juga. Jadi porosity dan saturasinya kalian bisa menghitung antara zona-zona yang di anhidrit, dolomit dan juga limestone. Cuman karena keterbatasan jatah pertemuan, jadi jatah pertemuan saya itu sebenarnya hanya 5 kali termasuk assessment. Jadi 5 kali termasuk assessment, jadi saya bingung juga untuk memberikan materi yang mana. Tapi ini nanti bisa kalian ini lah, kalian upload sendiri mungkin pada saat atau apa. Nah, kalian bisa melakukan perbedaan zonasi. Siliklastik juga begitu. Kalian bisa membedakan zonasinya dengan itu tadi saya bilang, dengan rock typing itu juga bisa juga. Nah, oke, ini sudah mau masuk jam 12. Saya sudah membuka saya membukanya jam 12 ya untuk responsi. Kalian bisa siap-siap dulu. Absen juga sudah saya berikan sehingga selamat untuk ETS, dan setelah ini pertemuan itu sebenarnya setelah Lebaran itu ke Pak Eki ya. Jadi kalian bisa menghubungi Pak Eki Komara karena saya tim teachingnya dengan beliau. Dan beliau itu rencananya adalah tidak banyak, maksudnya mungkin tidak banyak software ya. Software itu skill kita sendiri.
Justru basic konsepnya yang akan diberikan seperti rock fisik gitu. Kalau setahu saya sih seperti itu pas ngobrol dengan saya. Jadi selamat melakukan ETS, semoga hasilnya memuaskan. Oke, saya end meeting ya. Selamat siang semuanya. Silahkan untuk mulai mengerjakan jam 12.00. Oke.